Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati, Pondok Pesantren Tasirul Ulum yang saya hormati. Terlebih dahulu, sebagaimana biasa, marilah kita awali ngaji kita pada malam hari ini dengan membaca umul kitab. Khususnya kita hadiahkan kepada pengarang atau musannif atau mu'allif dari kitab ini, yakni Imam Umar bin Abdul Jabbar, ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, kita lanjutkan pada halaman yang ke-5. Baris yang bawah, soal baris nomor 3 dari bawahnya. Soal atau S atau sin itu ma niyatul wudu'i. Pertanyaannya, ma niyatul wudu'i? Apa niat wudu itu? Ma itu harfu istifham, jadi pertanyaan itu ya. Bukan harfu nafi atau bukan huruf yang menafikan, tetapi bermakna pertanyaan. Apa niatul wudu'i? Niat wudu itu? Jawabnya, iya. Nawaitu raf'al hadasil asghari. Jadi lafaz atau kalimat niat wudu itu adalah iya. Utawi iku niat wudu. Ini kalau bahasa di terjemah Jawanya gitu, atau pakai nahwu sorofnya. Nawaitu, yaitu iku nawaitu, saya berniat raf'al hadasil asghari, menghilangkan hadas asghari yang kecil. Tu nawaitu itu bermakna mutakalim, saya niat ya, raf'al hadasil asghari, menghilangkan hadas kecil. Raf'ah itu di sini maknanya menghilangkan ya, bukan menaikkan atau bukan mengangkat ya, tapi raf'al di sini bermakna izhab atau menghilangkan hadas kecil. Al hadasi al asghari. Ini sifat dan mausuf ya, sifat dan mausuf ya, hadas al asghari yang kecil. Halaman baris yang paling bawah. Soal mal hadasul asgharu, sama ini juga pertanyaan, maknya mimnya itu. Apakah hadas kecil itu? Ya, hadas al-asgharu. Asghar itu kecil ya. Lawannya akbar atau besar. Jawabnya, ini halaman 6, Anda balik itu di halaman berikutnya. Jawabnya huwa, adapun hadas yang kecil, huwa utawi hadas kecil iku kuluma. Itu jadi khobarnya itu, setiap sesuatu yubtilu al wudu'a, yubtilu yang membatalkan, al wudu'a ing wudu atau kepada wudu. Jadi sesuatu yang membatalkan wudu. Abtola yubtilu ya, artinya membatalkan. Al wudu'a itu objeknya atau maf'ul bihnya. Makanya tanda bacanya fathah. Itu ya, itu karena menjadi maf'ul ya. Al-wudu'a ing atau pada wudu. Jadi sesuatu yang membatalkan wudu. Tuh, man ladzi yubtilul wudu'a, man ladzi apa ya,
Yubdilu yang membatalkan sama artinya dengan kalimat di atasnya atau lafaz di atasnya. Maladzi yubdilul wudu'a, apa yang membatalkan, yubdilu yang membatalkan al wudu'a ing wudu kepada wudu. Jawabnya di bawah itu alladzi yang itu keterangan ya, alladzi yubdilu yang membatalkan al wudu'a pada atau ing wudu iku. Nah ini apa namanya khobarnya itu khomsatun 5. Jadi kalian sekarang kalau membaca ini karena sudah ada tanda bacanya, saya yakin sampean sudah bisa membaca. Sekarang tinggal mengartikannya atau memaknainya gitu kan, dan memahamkannya. Alladzi sesuatu yubtilu yang membatalkan al wudu'a wudu iku khamsatun ada 5. Jadi alladzi utawi sesuatu itu mubtada'nya, yubtilu sifatnya, al wudu'a objeknya, khamsatun itu khobarnya. Ya. Di antara mubtada dan khobar diselani dengan sifat dan maf'ul ataupun objek. Baru khamsatun itu khobarnya. Dan ada 5. Al awalu utawi kang awal, adapun yang pertama ya. Iku itu ya huruju syai'in. Nah, ini bacanya gitu ya, huruju syai'in. Keluarnya sesuatu. Huruj itu keluar ya, kharaja ya huruj. Huruju syai'in, keluarnya sesuatu min dari ahadis sabilaini, salah satu jalan dua. Ya, saya jelaskan jalan itu kita punya jalan dua. Ya, jalan depan dan jalan belakang. Maksudnya ya kubul dan dubur gitu ya. Ya, paham ya. Jadi sesuatu yang keluar dari salah satu, ahad itu salah satu ya. Sabila ini dari salah satu jalan dua. Yaitu kubul dan dubur itu ya. Asani, adapun yang kedua, zawalul aqli. Zawalul aqli, hilangnya akal. Ini mungkin salah cetak ini di sini nih. Harusnya lamnya bukan lam alif itu ya. Kalau nggak salah itu lamnya pakai lam biasa. Zawal itu. Lul, lam biasa begini. Terus al akli gitu, alif. Ini lam taruh alifnya didadikan nyambung. Ini salah cetak ini. Oke. Asani, adapun yang kedua, iku zawalul akli, hilangnya akal. Sampean ditulis mawon tengriku nggih. Lamipun menika sasampunipun wawu, alif terus lam biasa lam begini. Lam kemudian alif baru akli ya, al akli itu ya. Hilangnya akal. Asal itu adapun utawi kang kaping telu iku an-naumu. Naum tidur. Ya, tidur. Ya, ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku lamsul mar'ati al ajnabiyati. Menyentuh wanita al ajnabiyati yang lain ya, yang wong wedok liya gitu lah. Ajnabi saka tembung niku ajnabi itu jauh ya. Janbun itu jan lambung atau jauh ya. Janib ya. Yani gitu. Maksudnya di sini adalah wanita yang bisa dinikah. Itu. Maka kemudian menjadi batal menyentuh di sini ya. Kemudian kenapa wanita? Ya ini karena khitab di sini itu yang dianggap itu laki-laki. Jadi bisa dimaknakan kan berbalik. Kalau khitabnya perempuan berarti ar-rajul atau rijal ajnabiyah ya, ajnabiyah. Ini laki-laki lain kan gitu. Oke. Ini adalah khitabnya khitab mudzakkar ya. Jadi nah di sini ada perbedaan pendapat ya.
Kalian nanti bisa melihat di situ di surah An-Nisa ayat 43 dan di surah Al-Maidah ayat 6. Di situ. Coba nanti dipelajari di situ ya. Udah, saya tidak baca panjangnya itu. Ada kata lamastumun nisa di sana ya. Aula mastumun nisa. Nah, karena ini fikihnya mazhab Imam Asy-Syafi'i, maka menyentuh wanita lain ataupun wanita yang boleh dinikahi itu menjadi batal wudunya, gitu ya. Karena ada mazhab yang lain itu langsung itu di mana bersetubuh, bukan menyentuh. Oke, tapi mazhab yang lain mengatakan begini, ya tidak masalah, tapi getarannya, artinya kalau menyentuh ada setrumnya itu ya batal. Nah itu artinya ini pendapat yang ini ya. Oleh karena itu maka kalau menyentuh sapi perempuan pun laki-laki misalnya orang tahu ketemu orang itu atau sudah menyentuh satu sapi ataupun lembu perempuan tapi dengan syahwat yo batal. Itu menurut pendapat yang itu ya. Jadi ada yang berpendapat getarannya ataupun hanya yang membatalkan itu. Oke. Jadi kita fokus lagi kembali kepada Imam Syafi'i, yakni menyentuh wanita lain itu menjadi batal. Ini tanpa ya, bigoiri hailin ya, tanpa ada penghalang ya, haling-haling atau penghalang. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku lamsul kubuli, yaitu menyentuh kubul. Kubul itu jalan depan ya. Awid duburi atau dubur jalan belakang ya. Bibatinil kafi dengan batin ataupun bagian dalamnya telapak tangan. Ini namanya batinil kafi ini ya. Nah, ini batin. Kalau ini zahir luar. Jadi kalau luarnya sampai gini nyuwun sewu menyentuh kepada dubur atau kubul tapi pakai yang ini itu tidak membatalkan. Ini keterangannya bibatin. Batin itu maksudnya bagian dalamnya, jeroan bagian dalam batin kafe. Emang biar Jawa ini ngarannya apa epek-epek ya. Ya, ini telapak tangannya bagian dalam. Udah, kita ke yang berikutnya soal mal mar'atul al ajnabiyatu. Siapa? Nih, kalau ma di sini berarti siapa gitu. Kalau tadi apa gitu ya. Kalau di sini karena untuk menunjuk apa namanya? Aklin ya. Itu kan ada zaumir itu kalau atau kata ganti misalnya atau pertanyaan seperti ini, kalau itu kepada makhluk yang berakal maka digunakan siapa. Tapi kalau yang tidak makhluk berakal apa gitu. Ini kalau mar'ah itu perempuan kan. Mal mar'atul ajnabiyatu, siapa wanita yang dianggap lain itu tadi yang di atas itu kan. Itu mar'ah al ajnabiyah itu. Jawabnya adalah hiya utawi mar'atul ajnabiyah iku alati yang dimausul atau sifat ya. Alati yang, karena ini perempuan jadi alati bukan alazi ya. Kalian masih ingat ya. Karena ini dhamirnya perempuan jadi alati bukan alazi. Tapi kalau laki-laki mudzakar ya alati. Iya ya bukan huwa. Dhamir masih ingat ya kalian ya. Huwa huma hum. Iya huma huna anta antuma antum. Anti antuma ana nahum. Ya pintar. Jadi hiya itu hiya. Ini perempuan hiya. Hiya mar'atul ajnabiyah. Hiya utawi mar'atul ajnabiyah. Kalau kalian membaca atau memaknani itu begini. Dibuatkan rujukan. Rujuk itu tanda apa? Domir yang mengkembalinya kemana. Misalnya di kata ajnabiyah. Dikasih tanda di situ domir. Apa namanya? Rujukannya tandane misalnya angka telu. Gitu. Nah, kemudian hiya itu karena kembalinya kepada mar'ah ajnabiyah, angka telu ditulis di situ.
maksudnya hiya kembalinya kepada di atasnya itu rujuknya kepada al-mar'ah al-ajnabiyah. Hiya utawi mar'atul ajnabiyah alati yang layak rumu, yang tidak haram nikahuha opo nikahe, apa nikahnya wanita ajnabiyah di ajli nasabin, karena nasab. Nasab itu darah ya, karena hubungan darah. Di ajli karena, di ajli karena, di ajli nasabin karena jalur atau karena ada hubungan nasab ataupun darah, au rodoin ataupun hubungan rodo, au musoharotin ataupun hubungan musoharo. Ya, mar'atul ajnabiyah. Itu kan lamsul mar'ati al ajnabiyah ya. Mal mar'atul ajnabiyah hi allati la yahrumu. Orang waliku Mas ya. Mbak. Alati la yahrumu. Oh iya benar. Alati la yahrumu, yang tidak haram menikahinya. Artinya kan boleh dinikahinya karena ada li ajli nasabin, karena ada jalur nasab atau darah, aurodoin ataupun karena susuan, au musaharotin atau karena ada hubungan semenda. Semenda itu perkawinan. Ya, karena ada hubungan perkawinan. Jadi wanita lain itu yang tidak diharamkan untuk nikah. La itu tidak ya. Ya, tidak diharamkan untuk nikahuha, nikahnya mar'ah al-ajnabiyah di ajli nasabin, karena dari jalur karena nasab, aurodoin atau karena susuan, aurusoharatin atau karena hubungan semenda atau perkawinan. Jadi begini ya, jadi ada 3 itu jalur yang menjadikan penghalang orang untuk nikah. 1 karena misalnya bapak dengan anak perempuannya, itu tidak boleh karena ada jalur darah anak. Atau hurimat alaikumul maita, hurimat alaikum ummatukum wa banatukum wa akhwatukum, itu yang di Al-Qur'an itu ya. Ya, atau saudaranya perempuan. Ya, baik sebapak maupun seibu ataupun sebapak seibu. Ya. Itu misalnya itu nasab karena ada hubungan darah. Ya. Aurodoin ataupun karena hubungan susuan. Jadi anak itu mungkin waktu kecil itu disusukan pada ibu yang satu. Bareng netek. Netek itu nyusu kan nyusunya. Nah itu di sana memang ada perbedaan. Ada yang pakai masa, ya 3 kali, ada yang 5 kali, ada yang pakai bilangan. Nih, nyut. Nah, ping 5 misalnya gitu. Nah, sedotan kelima itu mengharamkan. Jadi misalnya ada bayi, ya, ada seseorang punya anak, titip sama ibu yang lain yang sedang menyusui juga anaknya. Mbak, titip anakku yo, aku tak lungo nang pasar, tak belanja. Dilala anaknya itu yang lungo belanja itu ibunya nangis. Bengger-bengger nangis. Ya, kemudian tanpa disadari sama ibu yang dititipin itu dia ditetein gitu loh. Nah, maka itu kemudian dia ada hubungan karena susuan itu. Nah, anak yang kedua itu, anaknya si ini yang nyusu sama yang menyusukan itu tidak boleh, nantinya kalau sudah dewasa tidak boleh nikah. Ya, itu layak rumu karena dia tidak boleh menikahinya itu karena dia dia diharamkan ya rumu nikahnya, dia menjadi haram nikahnya itu karena rodo ataupun susuan. Au musoharatin atau karena hubungan semenda atau karena akibat daripada perkawinan. Misalnya seorang laki-laki menikahi mbakyunya. Ada 2 di situ, istrinya itu kakak beradik misalnya kan. Nah, itu tidak boleh mengumpulkan dalam satu masa.
Kecuali kalau misalnya menikahi bayunya dulu. Kecuali kalau bayunya dinikahin baru meninggal ataupun situ, ya. Nah, itu boleh kemudian dia turun ranjang istilahnya kalau bahasa Jawa itu. Atau sebaliknya nikahi adiknya dicik, jur jendelah mati ataupun meninggal, kemudian setelah itu nikahi mbakyunya, itu naik ranjang. Tapi selama dia masih dalam satu masa, tidak boleh mempoligami, ngumpul ke itu karena hubungannya karena adanya perkawinan itu karena musyawarah namanya. Atau contoh yang masih banyak ya. Artinya hubungan yang diakibatkan karena semenda ataupun akibat dari hubungan adanya perkawinan. Oke. Kemudian yang selanjutnya soal ini paling bawah, paling bawah. Soal madza yalzamul mutawaddi'a. Madza apa sesuatu yalzamu yang mewajibkan. Atau yang al mutawad bagi atau in ya. Ini objek madza opo wae apa saja yalzamu yang wajib al mutawaddi'a ing wong kang duwe wudu ida aroda ketika atau nalikane dia menghendaki nalikane ngarepake ayu solia yen to salat sapa si wong yang auto mutawaddi itu apa yang mewajibkan malah yalzamu yang mewajibkan al mutawaddi bagi orang yang punya wudu ketika aroda menghendaki ayu solia dia mau sholat. Jadi apa yang wajib atau yang mewajibkan atau yang melekat ya mewajibkan di sini ya bagi orang yang punya wudu ketika dia mau menghendaki sholat? Jawabnya yalzamuhu ya wajib ataupun melekat pada orang yang mutawaddi itu yang mau sholat itu hunya kepada mutawaddi ya kembalinya rujuknya opo toharotu malabisihi. Jadi membacanya sampai itu ya. Anda buat koma-koma saja sebetulnya itu ya. Toharotu malabisihi suci pakaiannya. Pakaian. Toharotu malabisihi suci pakaiannya. Wa makanihi dan tempatnya. Hinya atau hi itu kepada seseorang yalzamuhu itu kepada orangnya atau mutawaddi di sini ya. Minan najasati dari najis. Jadi pemahamannya orang yang punya wudu yang akan sholat maka dia harus bersih pakaiannya, tempatnya ya dari najis, wasitru auratihi dan menutup auratnya. Aurat si mutawaddi itu kembalinya kepada tadi mutawaddi ya. Wastiqbalul kiblati dan menghadap kiblat. Wastiqbalul kiblati. Jadi membacanya sampai itu. Sebab itu mutok-mutok ilaih. Tidak boleh membaca wastiqbalu al kiblati, enggak boleh. Kalau mau dibaca bisa berarti kiblatnya menjadi fa'il. Wastiqbalu dan menghadap al-kiblata ing kiblat atau pada ini enggak karena susunannya mudah-mudah boleh maka membacanya sampai itu wastiqbalul kiblati dan menghadap kiblat wa ma'rifatu duhulil wakti nah, ini membacanya juga sampai situ dan mengetahui ma'rifah mengetahui duhulil wakti masuknya waktu. Jadi ada berapa itu? Suci pakaiannya, tempatnya dari najis ya, menutup aurat 3, kemudian menghadap kiblat dan mengetahui masuknya waktu. Itu berburu ya. Ya kalau sekarang sudah mudah ya. Ada kita punya jam tangan, punya mungkin jam yang sudah kita setel, ya sudah sudah mudah ya. Jadi itu ada 5 ya tadi ya.
Dah, selanjutnya S soal. Man najasatu, jadi membacanya gitu. Man melebu kepada itu samsiah, masuk pada nun itu. Man najasatu, apakah najis itu? Ya. Jawabnya hiya, najis itu adalah ad-damu. Satu darah. Dam darah. Wal qoyhu dan nanah ya. Nanah ya udahlah tahu ya nanah. Wal qoyhu itu kalau tadi qoyhu dan yang ini qoyhu. Dan yang ketiga adalah muntah kalau bahasa Indonesia muntah ya, Jawanya muntah. Wal khomru dan khomer itu ya minuman keras gitu ya. Di sini biasanya yang mana nih arak, ya, tapi ya sesuatu yang memabukkan ya itu ya. Itu khomru. Wal kalbu dan anjing, kalbu ya bukan kolbu ini ya, hati-hati ya, katanya kab bukan kob. Kalau kolbu hati kan, ini kalbu itu anjing, wal kalbu dan segawon kalau bahasa Jawanya ya. Wal khinjiru dan celeng ataupun babi ya. Wal baulu dan baul taulah kalian ya. Baul itu kencing. Wal itu dan berak. Ghaibu berak. Warausu dan hadis maaf dan kotoran ya, kotoran ataupun kotoran hayawan itu ya, maksudnya di sini kotoran hayawan ya. Raus itu kotoran hayawan. Ya, itu yang najis itu ya. Dam itu tadi apa? Darah. Nanah, koihu muntah, kemudian khomer ya, ataupun arak ataupun ya, sesuatu yang itulah. Kalbu anjing, ya, khinjir itu babi ataupun celeng, baul itu pipis, ya, ghaid itu berak, rausu itu 9 berarti ya, kotoran hayawan, raus itu kotoran hayawan. Ini sewu, ini hayawan apa nggih? Telek ya, ini sewu bahasanya ya kotoran hayawan lah gitu ya. Ya. Kotoran maupun kencingnya ya yang masuk dalam najis. Nah, kemudian kita bawahnya mal auratu. Sekarang soal di sini aurat ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Apakah aurat itu ya, atau manakah auratnya? Aurat. Jawabnya auratur rajuli, auratnya laki-laki, auratur rajuli utawi aurate wong lanang iku ma bainas surrati warubati, iku ma barang bainas surrati kang antarane udel warubati lan dengkul. Ya itu kalau di mana nih begitu ya. Artinya ma sesuatu bainas surrati atau mak wilayah atau daerah ya di sini ya. Bainas surati antaranya pusar, warubati dan lutut. Ya, dengkul ya, maaf ya. Bahasa Jawanya dengkul ya. Jadi aurat laki-laki itu antara ataupun wilayah antaranya pusar sampai lutut. Wa auratul mar'ati, ini bacanya juga sampai mar'ati, jangan dipotong-potong. Sama seperti tadi auratul rajuli, jangan aurah ar-rajuli. Bacanya tekan auratul rajuli. Nah, ini sekarang wa auratul mar'ati utawi aurate wong wadon atau perempuan iku jami'u badannya sekabehane atau semua badannya mar'ah. Kalian kalau memanani hanya itu digawe rujukan, misalnya mar'ah digawe tanda baca papat, angka papat nanggono, lalu badaniha di bawah hak
itu di situ ditulis angka 4. Maksudnya kembali kepada mar'ah itu cara membuat rujuk makna nih kitab ini supaya memudahkan. Ya. Illal wajha, kecuali wajah, wal kaffaini, dan kedua telapak tangan. Kafain ini ya. Kafain ya, bukan kafin ya. Ya, itu mau. Kafain itu dimana dua. Kafain mana dua. Tasniah ya, dimana dua. Jadi di sini pemahamannya aurat laki-laki adalah sesuatu antara pusar sampai lutut, sementara atau adapun auratnya perempuan yaitu semua badannya kecuali wajah dan ini tadi dua telapak tangan atau EP-EP ini ya. Dah, mata waktu subhi. Nah, sekarang mata kapan? Mata itu kapan? Orang moto. Moto. Mata. Ya, mata kapan? Mata waktu subhi, kapan waktu subuh? Ya, mata waktu subhi, kapan waktu subuh? Ini tentang auqat ini ya berarti ya. Nah, atau waktu-waktu itu. Nah, jawabnya min tulu il fajri ila tulu isyamsi. Min dari tulu il fajri ya, terbitnya fajar. Bukan terbit matahari ya, terbitnya fajar ya. Ila tulu isyamsi, sampai atau tumeko atau hingga ya sampai terbitnya matahari. Itu waktu subuh ya. Min tulu il fajri ila tulu isyamsi, mulai terbitnya fajar sampai terbitnya ataupun tulu itu meletek itu ya, tulu itu timbul ataupun ya tulu timbul ataupun terbit ya. Ada itu kan di lagu-lagu itu yang misalnya Tola'al badru alaina min saniyatil wada, misalnya Tola'a itu tulu, Tola'al badru ya, Tola'a itu terbit, Opo al badru itu rembulan. Itu mau menggambarkan bahwa Nabi itu seperti rembulan. Terbit rembulan, al badru alaina kepada kami min saniyatil wada, dari celah-celah lembah itu, karena celah-celah lembah kemudian terbit itu. Diibaratkan seperti itu bahasanya ya, bahasa namanya Buddhis ya. Tulu il fajri, saya ulangi, mulai terbitnya fajar ila syamsi, sampai terbitnya matahari waktu subuh. Bawahnya mata waktu zuhri, kapan waktu zuhur? Jawabnya adalah min zawali syamsi, mulai hilangnya lengser cenderung ataupun tergelincir ya. Zawal ini di sini maknanya tergelincir ya, tergelincir matahari. Ila ayyazida, sampai atau akan bertambah. Ila ayyazida tumekane marang tambah. Opo dilukuli syai'in, saben-saben, dilu itu bayang-bayang ya. Dilu ayang-ayang atau bayang-bayang, kuli syai'in, saben-saben, tiap-tiap sesuatu. An mislihi, dari semisalnya. Dari aslinya gitu aja. Mungkin yang kita pahami lebih baik pakai makna aslinya. An mislihi, dari aslinya. Jadi contoh begini. Ini ya. Ini misalnya berapa ini? 15 cm lah misalnya ya.
Kalau kalian tegakkan ini dulu ya, pakai ini kan ukurannya matahari yang dulu ya. Atau kita mungkin pada suatu saat mungkin di lapang atau di tempat mana yang kita tidak bawa jam tangan, kita tidak bawa HP. Nah, kapan ya ngeri waktu duhur? Nah, kalian menancapkan, kemudian ada sinar matahari, kalian menancapkan ini, misalnya ini 15 cm, maka zawalus syamsi itu ketika telah cenderung ataupun sudah lengser sedikit lah, ya, tergelincir sedikit, sampai kepada tambahnya dilusyai'i an mithlihi, dari misalnya ini bayang 15, bayangannya di sini 15 lebih sedikit gitu, bayangannya ini mataharinya dari sini dalam misalnya diukur ini 15-nya luwih punjul siti, itu maksudnya seperti itu, an mithlihi dari aslinya ini lebih senti atau berapa, kalau sudah itu sampai hilang ataupun selesai ataupun ya hilang ya waktu zuhur itu seperti itu. Kalau dalam Al-Quran itu aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, itu di sana umum sekali. Yang menjelaskan itu nanti hadis, saya ini mengambil dari hadis ini, ada hadisnya ini ya, ada hadisnya ini. Nah, jadi waktu kalau di dalam Al-Quran simpel sekali, aqimis sholata liduluki syamsi, dirikanlah sholat itu karena tergelincirnya akan dulu atau zawal ya, dulu syamsi ila ghasaqil laili, sampai kepada gelapnya malam. Cuma itu berarti kan memenuhi ataupun mencakup waktu duhur, asar, maghrib, dan isya. Ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri, baru waktu subuh itu Qur'an al-fajri, jelasnya atau terangnya nah, fajar. Ini hadis yang menjelaskan itu. Jadi ini sekaligus menafikan atau mengalahkan ataupun melemahkan argumen ada orang yang saya tak mengambil Al-Quran saja, ingkar sunnah misalnya, tidak akan mengakui sunnah. Itu salah, karena waktu seperti ini, waktu luhur itu ning Al-Quran ning aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Itu baru hadis yang menjelaskan. Nah ini yang kita baca itu intisari dari hadis ini ya. Detailnya itu adalah di hadis itu. Dah, kemudian pertanyaan lagi, mata waktu asri, sekarang kapan waktu asar? Mata asri, kapan waktu asar? Jawabnya adalah min khurujil waktu dzuri, dari khuruj, keluar, secara bahasa keluar ya, dari ya hilangnya ataupun selesainya, atau cara bahasa keluar, huruf dari keluarnya waktu zuhur atau selesainya ya waktu zuhur, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Tadi kan di sana Yazid ala dzilli mithlih ya, Yazid dzillu kulli syai'. Jadi setelah itu tadi apa namanya? Jadi kalau asarnya berarti mulai ini subuhi, bayang-bayang melebihi dari aslinya. Mulai dari itu, uruju waktu duri, hilangnya ataupun selesainya ataupun keluarnya waktu duhur, sampai terbenamnya huruf bisyamsi, terbenamnya matahari ya. Kemudian selanjutnya mata waktu maghrib, kapan waktu maghrib? Ada mata-mata, udah itu sudah. Saya tidak mengulangi lagi ya. Kapan waktu itu maghrib? Jawabnya min ghurubis syamsi ila ghiyabis syafaqil ahmari. Min, dari ghurubis syamsi, terbenamnya matahari, ila ghiyabis syafaqil ahmari, sampai hilangnya. Syafaq itu apa ya, bayangan mega ya mungkin ya anunya ya. Nah, jadi kalau matahari itu tenggelam itu kan ada percikan itu kayak merah-merah itu loh, merah apa itu ya, merah. Mungkin merah ya.
syafaqi mega ahmari yang merah gitu ya. Jadi sampai hilangnya itu waktu maghrib ya, tenggelam sampai hilangnya merah itu tadi. Terus jadi dalam Islam itu gini ya, ada perbedaan. Kalau penentuan waktu sholat menggunakan solar matahari gitu ya. Tapi kalau penentuan awal bulan dia menggunakan komar ataupun bulan gitu. Jadi penentuan awal-awal sholat atau waktu-waktu sholat itu menggunakan matahari, tapi kalau menentukan awal bulan menggunakan peredaran bulan. Kemudian soal yang paling bawah, mata waktu isya'i. Kapan waktu isya? Jawabnya halaman ke-9. Min utawi waktu isya iku min ghiyabis syafaqil ahmari, mulai dari hilangnya itu tadi mega merah syafaqil ahmar, ila tulu'il fajri, sampai kepada terbitnya fajar. Jadi sampai kepada terbitnya fajar. Jadi ini kan berurutan ya. Terakhir waktu duhur berarti awal waktu asar. Terakhir waktu asar berarti awal waktu maghrib. Terakhir atau akhirnya waktu maghrib berarti awal waktu isya. Itu. Akhir waktu isya berarti awal waktu subuh. Ya, seperti itu. Ya. Mundurannya itu, lingkarannya itu seperti itu. Jadi min ghiyabis syafaqil ahmari, mulai dari hilangnya mega merah ila tulul fajri, sampai terbitnya fajar. Ya, fajar sodik ya ini ya. Ada fajar sodik, ada fajar kadzib. Ya, fajar kadzib itu biasanya mendahului fajar sodik. Itu bentuknya itu seperti disebutkan itu seperti bulunya serigala. Itu aja deh, semburan putih-putih itu ya, putih-putih meruncing-runcing itu. Itu fajar kadzib namanya, yang sebelumnya fajar sodik ya. Ya, biasanya kalau kalau orang dulu itu sadurunge mlebu waktu subuh itu nganggo tarhiman gitu. Shalatu wassalamu alaik, misalnya seperti itu loh. Itu sok-sok ada speaker yang membunyikan itu. Gitu ya, itu biasanya menandakan dari fajar kadzib dulu. Nah, baru setelah selesai itu baru azan subuh. Nah, itu fajar subuhnya itu namanya fajar sodiknya. Nah, di sini maksudnya adalah fajar sodik. Ya. Kemudian soal madza yaf'alu man waqafa liyusalliya. Madza yaf'alu, apa adalah sesuatu yaf'alu yang dikerjakan man orang waqafa liyusalliya, ya, yang waqaf itu secara bahasa berdiri, liyusalliya untuk sholat. Maaf, diam ya, waqaf itu diam. Jadi apa yang dia kerjakan diamnya itu sebelumnya untuk melaksanakan sholat, liyusalliya untuk melaksanakan sholat. Jadi apa yang dikerjakan seorang untuk melaksanakan sesuatu sebelum dia melaksanakan sholat? Jawabnya yu'adzinu summa yuqimu. Yu'adzinu yaitu azan. Azana yu'adzinu ya. Azana yu'adzinu. Adzinu dia berazan atau melakukan azan. Summa yuqimu, kemudian dia iqomah. Iqomah itu maksudnya di situ ya. Yuqimu mendirikan, tapi maksudnya iqomah di sana. Komat itu loh. Komat ya. Kemudian komat. Ya. Ataupun ya komat kan sudah mau mendirikan sholat itu kan. Mal azanu, apakah azan itu? Atau di sini maksudnya lafad azan itu. Ya.
Ya ini lafadznya jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sudah kalian tahu lah artinya ya. Adapun azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dah, artinya saya kira udah sampean paham itu ya. Ya, kita balik. Jadi sebetulnya azan itu dulu itu dari sahabat Nabi ya. Dari sahabat Nabi itu. Jadi Nabi nanya kepada sahabat, apa yang kamu dengar? Kemudian dia mendengarkan, oh ya, itu sebagai, kemudian Nabi menetapkan bahwa itu sebagai azan. Bilal ya, kalau nggak salah Bilal bin Rabah ya, kalau nggak salah. Ada hadisnya itu ya. Ya, kita lanjut ke halaman 10. Mal iqomah, ini tadi kan azan dan iqomah atau yang dikerjakan tadi. Yu'adzinu summa yuqimu. Nah, sekarang mal iqomah. Apa iqomat itu atau bagaimana lafadznya iqomat itu? Jawabnya hiya. Utawi lafadz iqomah iku Allahu Akbar itu tadi. Ya, apa namanya? Kalian bisa lihat di situ. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak diulang dua kali ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qamis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini lafadznya iqomah. Iqomah. Nah, Pak, sekarang nggak melakukan, orang masih azan nih, nggak ada yang azan, nggak ada yang qomat gitu. Oh, sudah disetelkan Pak, itu sudah disetting. Nah, tekan waktunya subuh atau waktunya sholat apa gitu, langsung otomatis speakernya moni itu udah bunyi sendiri. Nah, itu saya itu ganjaran sopo Pak gitu. Ya Allah alam gitu ya, mungkin yang dapat ganjaran orang yang menyeting itu. Ya, tapi di sini mestinya ya kita adzan sendiri gitu ya. Penuh ganjarannya udah dipegang kaset. Iya. Ya, soal berikutnya bahwa kam arkanus sholat. Saya tidak artikan itu. Anda sudah qad qamatis sholat itu artinya telah berdiri atau telah datang, telah sampai atau telah dimulai atau telah dilaksanakan. Qamatis sholat sudah sekarang sudah dimulai qamatis. Allahu Akbar. Ya. Soal bahwa kam arkanus sholati, kam berapa? Kemarin sudah saya sampaikan, kam itu istifham atau bertanya tentang jumlah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idillah. Kalau dalam hadis itu kam min sha'imin laisa min syiyamihi, misalnya ilal ju'at. Oke banget wong puasa ning ora ento apa-apa ning enter-enter ngelih karo ngelak misalnya. Atau ngelak karo ngelih. Itu tadi yang kami katakan kualitatif itu PA itu golongan yang kecil dapat mengalahkan golongan besar. Ulangi, kam itu mengenai jumlah, pertanyaan jumlah. Bilangan lah gitu ya. Arkanus sholat, berapa rukunnya sholat? Arkan itu jamak ya kan, ada ya beberapa rukun. Jadi Anda mengartikannya ya berapa rukunnya sholat atau rukun-rukunnya sholat atau jumlahnya rukunnya sholat itu menunjuk kepada jamak arkan. Arkanus sholati utawi pirang-pirang rukune sholat iku arba'ata asyara ono 14. Jadi kalau Anda mengalami arba'a itu 4 asyara itu 10, berarti 14 itu. Al-awalu utawi kaping sepisannya atau yang pertama iku al-qiyamu, ini mubtada dan khobar ini. Iku al-qiyamu berdiri. Diri ya, qiyam itu berdiri.
lil qadiri bagi yang mampu. Jadi rukun sholat, rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan atau yang harus ada ketika perbuatan dilakukan ya. Kalau syarat itu sebelum, sesuatu yang harus dipenuhi sebelum perbuatan dilakukan. Kalau rukun sesuatu yang harus dipenuhi ketika perbuatan itu dikerjakan atau dilakukan. Ini rukunnya sholat itu ada 14. Al-awwalu yang pertama, al-qiyamu berdiri. Lil qadiri bagi yang mampu. Bagi yang kuasa atau yang mampu berdiri maksudnya ya. Asani utawi kang kaping pindho ataupun yang kedua iku an-niyatu niat. Niat sudah. Asali itu kita langsung aja ini gampang ini. Asali itu utawi kaping telu iku takbiratul ikhrami, takbiratul ikhram. Kita tahu ya kalian takbiratul ikhram. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku qiraatul Fatihati, membaca Fatihah. Jadi bacanya sampai qiraatul Fatihati. Jangan dipotong-potong qiraah al-Fatihah. Ampun, ya. Jadi qiraatul Fatihati, membaca al-Fatihah. Al-khamisu utawi kaping 5 iku ar-ruku'u, ruku'. As-sadisu utawi kaping 6 iku al-i'tidalu, i'tidal, berdiri. As-sabi'u utawi kaping 7 iku as-sujudu, sujud. Jadi ya, kemarin sudah saya sampaikan kan mubtada mim khobar pakai kho gitu ya. Astaminu utai kaping 8 iku al-julusu. Julus itu artinya duduk. Bainas sajdataini, antaranya dua sujud. Ya, ingat-ingat ini, kalau ini sudah ada tanda bacanya. Kalau yang gundul itu kalian tulis takne, tae di tanda baca fathah untuk membedakan antara jamal muzakkar salim karo di sini tasniyah bimana dua. Kalau baina sajdatina kan sajdatina harus pada sujud orang sajdataini, ini maksudnya antaranya dua sujud bimana dua ya. Asabiu utai kang kaping 7 iku at-tumaninatu, tumaninah. Tumaninah itu ya tumaninah lah sampai kita paham ya. Tidak tergesa-gesa dan tidak terlalu lama gitu ya. Tumaninah ya, tumaninah. Pilkuli di dalam semuanya. Kuli semuanya. Al-ashiru utawi kang kaping 10 iku al-julusu, duduk. Litasyahudi, untuk tasyahud al-akhiri, litasyahudil akhiri, untuk tasyahud akhir. Ini boleh dipisah, tasyahudi al-akhiri boleh, tasyahud akhir. Untuk tasyahud yang akhir. Tasyahud itu membaca syahadat itu loh deh ya. Suku tembung itu, karena ketika itu kita membaca tahiyatul baru asyhadu an la ilaha illallah, itu ada tasawufnya duduk itu. Al hadi asyara utawi kang kaping 11. Al hadi itu satu ya, asyara itu 10, jadi 11 gitu. Al hadi asyara halaman 11 nih, halaman 11. Halo, halaman 11 ya. Al hadi asyara utawi kang kaping 11, siji lan 10 berarti 11. Siji 10 11. Iku at-tasyahudul akhiru, tasyahud kang akhir. At-tasyahud dari tasyahud, iku at-tasyahud tasyahud al akhiru kang akhir. Jadi tasyahud yang kedua maksudnya akhir ya. Astani asyara utawi kang kaping 12 iku as-sholatu, membaca sholawat. Ini maksudnya ya deh, anak-anakku ya. Bukan sholat. As-sholatu iku atau itu membaca sholawat di situ ya. Ala nabi, kepada nabi. Jadi kalau ada kalimat, ini saya sekaligus saya sampaikan. Kalau ada kalimat as-sholatu an ala nabi, berarti makna sholat di situ sholawat. Ning nek ora ono as-sholatu, enggak di belakangnya enggak ada ala nabi, itu boleh jadi maknanya sholat. Paham ya? Nek wonten kalimat ataupun lafaz as-sholatu ala nabi, itu artinya sholawat.
membaca sholawat ala Nabi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fit tasyahudil akhiri di dalam tasyahud akhir. As-salisa asyara yang ke-13 itu assalamu membaca salam. Ar-rabi'u ada yang mengatakan di sini adalah salam yang pertama ya. Ini tambahan saja saya tambahan keterangan. Ya, karena salam yang pertama yang kita noleh ke kanan itu loh, itu yang wajib. Ya. Kalau yang assalamualaikum warahmatullahi yang kiri itu yang sunnah itu. Artinya kalau habis dari ke kanan assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kalian kentut misalnya belum ke kiri asal kiri itu sholatnya sah. Nah, ini mungkin garis bawahi di sini. As-salisa asyara yang ke-13 iku assalamu membaca salam. Ar-rabi'u utawi kang kaping ar-rabi asyara utawi kaping 14 iku at-tartibu tertib. Artinya yang tadi dianukan itu harus berwudu. Ya, kalau secara bahasa itu kan as-salatu itu artinya kan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Muftatahun bit takbir wa muhtamatun bit taslim. Gitu. Halun wa aqwalun atau perkataan dan pekerjaan yang diawali dengan takbir. Kalau secara bahasa ya sholat. Gon. Soal yang berikutnya sedikit lagi ya. Soal yang berikutnya, madza taqra'u ba'da takbiratul ihram? Madza apa? Taqra'u yang dibaca ya, kau baca. Ba'da takbiratul ihram sesudah takbiratul ihram. Jawabnya aqra'u saya baca. Ini madza taqra'u baca ya. Setelah takbiratul ihram jawabnya aqra'u saya baca doa al-ibtitahi ing doa ibtitah. Aqra'u ingsun maca doa al-ibtitahi ing doa ibtitah wa huwa utawi doa ibtitah iku Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ini karena mazhab Syafi'i ya. Nah, kita fokus saja ke buku ini ya. Ada yang Allahu baidah, ini sing Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira sudah tahu kalian. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maksudnya Allah, menjelaskan Allah bukratan waktu pagi, wa asila dan waktu sore. Wajah tuh saya menghadap. Wajah itu loh wajah itu sobat tembung wajhun itu depannya. Itu wajah. Itu sudah menjadi kita ya bahasa kita wajah. Wajah itu artinya saya menghadap. Wajhiyah ya, kepada wajah saya lilladzi kepada zat fator samawati yang menciptakan langit wal ardo dan bumi hanifan dengan hanifan tunduk atau cenderung ya musliman dengan pasrah wa ma'ana dan tidaklah aku. Nah ini ma-nya manafi nih di sini. Bukan mas sesuatu tetapi wa ma'ana dan tidaklah aku. Ini manafi ya, tidaklah aku. Minal musyrikina termasuk orang-orang yang musyrik. Inna sholati sesungguhnya sholatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku iku lillahi rabbil alamin karena Allah Rabb alam semesta, Tuhan alam semesta. Lillah itu merupakan khobar daripada inna. Tapi jadi mahalnya itu sebetulnya dia mahalnya rafa, tetapi karena lillah itu kemasukan lam di situ jadi menjadi majrur jar majrur dan menjadi kasroh.
kemasukan lillah Rabbil alamin la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, lahu bagi Allah, no, wa bidzalika, dan seperti itu dalika itu seperti itu ya, insyaallah. Umirtu, saya diperintah, wa ana, dan saya minal muslimina, termasuk orang-orang yang pasrah ataupun muslim. Ini itu litab sebagian ya. Wa umirtu, saya diperintah, wa ana minal muslimin, saya minal muslimin, termasuk orang-orang muslim, dari orang-orang yang mudah-mudahan saya dikelompokkan termasuk orang yang pasrah ataupun Islam.